Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih unmute. Ya, terima kasih atas kehadirannya, baik online maupun offline. Nah, kali ini kita akan praktikum melanjutkan dari yang modul kemarin. Kebetulan aja untuk yang A2 sama yang A2 sama 2019 memang kemarin hanya video ya, karena pas itu ada keperluan saya. Dan ada ujian KP ya, ada ujian atau seminar KP. Ya. Pak Pandi. Ini saya lanjutkan materinya, modul ke-7. Modul ke-7 di situ sudah saya buka di e-learning-nya. Saya buka ya di e-learning-nya ya, sudah saya buka. Di situ ada beberapa penjelasan. Ya. Jadi ada database sampel yang selama ini kita gunakan, yaitu order entry. Ya, pada waktu praktikum online. Gitu ya. Kemudian ini sudah saya sediakan, nanti tinggal di-download aja. Itu sudah komplit ya. Sudah komplit dengan isi-isi datanya ya. Ya, jadi langkah-langkahnya untuk melakukan impor database sampel order entry ini seperti ini. Nanti saya demokan juga. Ya, ini nanti penjelasannya. Dan yang terakhir saya berterima kasih dan mohon maaf ya, karena cara impor ini sengaja diberikan setelah Anda membuat database dan tabelnya secara manual. Ya, untuk lebih memahami proses pembuatan database dan tabel. Jadi kemarin memang saya minta kalian buat database-nya dulu, buat tabelnya dulu, ngisi dulu, merelasikan ya, supaya tahu dulu prosesnya. Ya. Untuk yang kali ini kita akan menggunakan database sampel itu untuk Waalaikumsalam, untuk melakukan praktikum-praktikum seterusnya itu menggunakan database sampel order entry langsung aja, kita tidak perlu nanti bingung database-nya mana gitu ya. Ya. Ini sudah ada, sudah saya sediakan komplit ya, tinggal dipakai. Caranya ini di-download dulu ya, biasa database sampel entry ini di-download dulu, kemudian nanti mestinya zip ya hasilnya ya, hasilnya zip. Ini ya order entry zip ini ya. Kemudian nanti diekstrak biasa, itu biasa. Saya ekstrak dia, ini ada ini ya, hasilnya ini. Jadi di dalamnya ini sebenarnya ini order entry SQL ini. Ya, order entry SQL ini .SQL nanti ya. Kemudian kita pakai cara yang pertama, yaitu pakai PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Localhost. Harus diaktifkan dulu di SAM-nya kalian, Apache-nya ini dan MySQL-nya ini. Oke, ala ya. Thank laptop ini. Oke, jalan matematik. Ini nggak naikkan lagi kabelnya. Ya, ini PHP admin ya. Kemudian kalau Anda sudah punya database order entry bisa di rename ya. Di rename di sini order entry, di rename yang lama, atau boleh pakai apa nanti. Ini nggak bisa kalau di rename langsung. Di rename ini bisa, atau dihapus ya, di drop ini nggak apa-apa. Atau nanti
kasih aja nama order entry baru gitu ya, atau new gitu ya. Ini kan belum ada ya order entry baru ya. Nah, nanti dihapus yang perlunya aja ya. Caranya gini, caranya mengimpor ya. Jadi ini sekaligus untuk nanti berikut-berikutnya ya. Ketika Anda mencari sebuah database sampel di internet itu langsung aja diimpor nanti bisa. Atau ketika Anda cari coding di internet biasanya sudah disediakan database-nya. Nah, nanti tinggal diimpor gitu ya. Seperti biasa ya. Didam. Jadi ke hasil SQL ini tadi mana? SQL ini itu sebenarnya hasil ekspor ya, hasil ekspor database yang sudah jadi. Misalnya kemarin apa praktikum ya, praktikum. Nah, praktikum yang banyak sekali ini ya. Kemarin sampai kesel nggak ini. Praktikum apa kemarin? 2018 ya, misalnya A2 2018, A1 nggak ada enggak? A1 ini. A1 2019 ya. Ya, praktikum ada 2018 saja ini. Atau 2021 ya ini banyak. Jadi dari praktikum 2021 ini kita bisa ekspor. Ini diaktifkan, ini kemudian diekspor. Diekspor nanti jadi kasih namanya apa? Formatnya SQL ya. Nanti kasih namanya apa di sini. Nah, bawaannya juga boleh atau langsung aja ini go aja langsung bisa kok. Nah, go. Nanti namanya ya praktikum 2021 SQL nanti. Nah, ini dia ditanya untuk save as-nya di mana. Nah, ini kan praktikum 2021 SQL. Save. Ini seperti itu. Nah, sekarang kita coba impor dari order entry yang sudah saya download tadi ya. Caranya gini, karena database itu tidak langsung bisa diimpor, kita harus menyediakan database kosong dulu ya. Jadi new dulu, database baru ya. Order entry, misalnya ini karena Ramadan ya, jadi order entry Ramadan gitu misalnya gitu ya. Ramadan, entry Ramadan, betul aja ya. Ramadan ya, kemudian create, nanti ya terbuat order entry Ramadan. Ini sama aja dengan perintah kalau pakai script, pakai perintah apa? Membuat database. Create database order entry Ramadan gitu, bisa saja. Seperti itu ya. Ini sudah ada tapi kosong ya, karena memang belum ada, hanya bentuk rumahnya database-nya aja dulu. Belum ada isi tabel-tabelnya apalagi isi data-datanya ya. Setelah itu baru kita impor choose file. Ini langkah-langkahnya ada di e-learning itu ya, tadi ya. Choose file itu saya cari di download tadi yang terbaru SQL order entry ya. Order entry SQL ini ya. Ini ya. Nanti muncul di sini order entry SQL. Ini ya. Ukurannya memang besar karena isi filenya juga besar. Kemudian setelah itu langsung aja, tidak ada yang perlu diganti-ganti, go gitu aja ya. Nanti ada yang berputar-putar di sini itu. Itu tergantung kecepatan komputer kalian nanti ya. Seberapa cepat dia bisa mengimpor. Nah, ini sudah ada. Kalau sudah berhasil nanti harus ada keterangannya ini. Import has been successfully finished. 35 query execute ya. Ini ada juga keterangannya di e-learning itu. Tidak ada error. Apa ada yang error? Silahkan dicoba dulu. Nah, ini kita punya namanya order entry Ramadan ya. Tapi sekarang sudah komplit, ada customer seisi-isinya, order item seisinya, order ya, produk not komplit ya. Jadi mohon maaf kemarin memang saya minta Anda mengetik dulu ya, supaya tahu prosesnya dulu, tidak apa-apa ya. Melatih kesabaran juga kan, dan bulan penuh kesabaran. Iya, saya berkah. Amin. Jadi ini ya.
Sudah ada komplit semua, relasinya itu sudah ada juga. Siapa tahu ya, belum ada ya. Tapi saya sudah ada deh. Mana ini? Nah, relasinya belum ada. Tapi sebenarnya dia sudah punya, nanti kita cek ya, apakah dia sudah punya yang namanya primary key itu ya. Nah, ini belum ada ini. Belum ada primary key. Nah, oke. Nanti bisa dicoba nanti. Tetapi kita coba dulu ini. Impor dulu aja ya, kita impor dulu aja. Bisa? Nggak bisa? Ya, caranya ada tadi ya, sudah ada ya di e-learning tadi ya. Saya ulangi lagi, Anda silakan download di e-learning itu. Ini ya. Ini ya. Nah, ini. Tidak enak. Ya, ini ya. Sama seperti tadi ya, aktifkan SAM-nya, kemudian jalankan start Apache dan MySQL-nya, buka browser kalian, ketikkan localhost php admin, create database, baru maksudnya ya, baru buat database, kemudian ketikkan order entry pada database name-nya, ya, klik tombol create, tab import, terus ambil arahkan tadi order entry, go, tunggu beberapa saat tergantung kecepatan komputer, proses berhasil, sudah siap digunakan, mantap. Ini ya di download dari sini ya, zip ini ya, nanti di ekstrak dulu. Nah, dari situ Anda sudah bisa melakukan ini ya, melakukan proses-proses terhadap order entry tanpa perlu khawatir lagi harus mengetik data lagi baru lagi ya. Jadi suatu saat Anda butuh database itu bisa digunakan di komputer teman Anda. Caranya gimana? Mengkopinya itu sebenarnya bukan mengcopy ya, tapi membuatnya jadi mengekspor ya, membuat dari dump, melakukan dump SQL gitu ya. Ya, database-nya kita klik dulu, kemudian lakukan ekspor ini. Nanti dia jadi SQL seperti tadi. Nah, nanti di tempat yang temannya yang baru atau server yang baru atau PC yang baru, buat database, kemudian import, diimport, ya, diimport nanti dari SQL itu ya, nanti jadi komplit ya. Tanyaannya apakah pakai Workspace? Bisa, sangat bisa sekali, karena dan ini akan lebih mudah dengan Workspace ini. Apa mas ini? Suara apa? Kayak kambing gitu. Ini mahal. Iya mas, mati terus. Kencang ya mas. Kemarin kan habis buat ujian. Pakainya ini ya, kalau yang di Workspace itu enggak. Kemarin buat diagram ini kan di bahasa Indonesia. Ada mana sih? Jadi lupa. Ya. Oh ya, di sini ya. Ya pakai ini, jadi pakai ini, import, export. Untuk import kita coba import ya. Klik data import, kemudian kita pilih yang import from self contained file ini ya. Jangan yang dump project folder ya. Ini yang ini. Nah, ini diarahkan nanti ya. Diarahkan ke mana nanti silahkan. Misalnya dari order entry tadi itu ya.
order entry SQL ini ya. Sama, kemudian default target skemanya ini kita buat baru. Nah, ini langsung di sini ya. New apa misalnya tadi ya. Order entry lebaran gitu ya. Belum ya padahal, tapi nggak apa-apa. Ya. Menuju kemenangan ya. Alhamdulillah kurang 29 hari lagi lebaran. Ya. Kurang 5 jam lagi berbuka puasa gitu. Ya, seperti ini. Kemudian start impor aja ini. Nah, ada passwordnya karena root itu password di root itu defaultnya kosong ya oke aja. Oke, jadi seperti ini. Tunggu sebentar. Import is running soalnya. Ya sudah proses selesai. Maksudnya nggak import again ya. Nanti lagi selesai nggak import again selesai. Kita punya sekarang 2. Kita bisa lihat dari sini atau dari sini tadi. Ada lebaran, di refresh lagi kalau. Ada ya, nah, ini lebaran ini. Nah, komplit ya. Yang buat agak kemarin agak ngisinya agak lumayan ini ya yang ini ya kayak ini ya. Ada nggak apa-apa ya, itu jadi pembelajaran. Sudah ada kesulitan? Yang sini semuanya bisa ngimpor? Bisa ngimpor semua ya? Alhamdulillah, semoga benar. Ya mesti jadi kalau sudah bisa. Yang di rumah gimana yang di rumah? Ada chat ya? Meet sambil main live gigi rektorat. Oh alah. Ya. Tak pikir karo ngene-ngene. Kan model ya. Sambil ngecengin mungkin. Dia keliru mungkin. Mau ngecat siapa mungkin. Ya ada gambarnya, Pak. Sudah tadi. Saya stop tadi ya. Sorry. Saya ulangi ya, tadi yang di rumah. Saya stop tadi. Saya ulangi untuk yang impor di Workspace ini sangat bisa sekali di sini tadi. Ya. Dengan melakukan server, kemudian data impor. Ya. Seperti ini tadi. Kemudian pilih yang import from self content ini ya. Nanti arahkan ke ini masih ya. Masih recording ya. Arahkan ke yang tadi, yang order entry tadi. SQL ini. Kemudian nanti target skemanya buat baru juga boleh. Namanya apa? Misalnya order entry lebaran. Nanti kemudian start import. Nanti akan proses seperti ini, jalan, dan kita bisa lihat di bagian di sebelah sini, di localhost ini nanti akan ada order entry lebaran ini ya. Komplit samanya. Atau dilihat dari sini juga boleh. Seperti ini. Oke, muncul di refresh. Ini ya, muncul. Atau dengan seperti biasa ya, untuk menampilkan database yang kita punya kan show database. Ada order entry malam, order entry lebaran, order entry Ramadan. Ya, ada 2 ya, itu ya. Kemudian sekarang kita ke modul ke-7 ya, join.
kalau dilihat dari situ, dari ini, chatnya apa mas? Ini mas. Yang saya. Apa? Stop share lagi. Penasaran lagi. Oh ini. Oh, okay. Kita ke modul ke-7 di sini ada ya. Nah, di sini ada diagramnya ini ya sudah. Ke join sekarang ya. Jadi join itu digunakan untuk menampilkan data dari gabungan dua tabel atau lebih. Nanti ada dua jenis join, inner join dan outer join. Inner join dibahas di bab ini, outer join dibahas di bab 8. Ada inner join atau cross join, output hasil yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, di mana baris yang tampil hanya yang memiliki kondisi kesamaan data. Kesamaan datanya berdasarkan relasinya. Kesamaan data foreign key dengan primary key tabel yang diatur. Contoh ya. Jadi gini, sebelum ke join, ketika kita ingin menampilkan data di ini customer ya, siapa nama customer, tolong tampilkan nama customer dan kotanya misalnya gitu ya. Caranya gimana? Kalau kita pakai ini, masih ingat nggak? Tolong tampilkan nama customer dan nama kotanya atau alamatnya dari tabel customer ini. Perintahnya apa? Masih ingat nggak? Pakainya, mestinya depannya pakainya apa? Select ya. Kita langsung praktik aja ya. Use order entry yang Ramadan ya. Kita punya banyak tabel ya. Customer. Kemudian kita ingin menampilkan customer, mau lihat deskripsinya customer seperti ini ya. Saya ingin menampilkan nama customer, berarti kan select cast name gitu ya, koma customer city misalnya gitu aja ya. Ya, from apa? From nama tabelnya customers ini ya. Kalau ada syarat nanti lain lagi ceritanya. Kita ini belum ada syarat, jadi tampilkan semuanya nama dan city kotanya ini ya. Ada 5. Kalau pakai syarat ya berarti pakai where customer city. Ingin tahu siapa sih yang tinggal di kota Columbus misalnya gitu ya. Nah, dari situ kita sudah ketahuan karena datanya sedikit ya. Coba kalau datanya banyak kan kita perlu meneliti satu-satu ya. Sehingga kita menggunakan query. Ya. Siapa yang ketemu nanti most wanted gitu ya. Namanya most wanted. Ya. Buronan. Atau tanggal lagu mungkin. Ini kalau dari satu tabel ya. Kemudian kalau mau tampilkan tabel yang lain vendor misalnya gitu ya, sama ya, vendor. Saya mau cari tahu nama vendornya dan kotanya. Ya sama. Atau dari produk misalnya aja, produk aja. Saya mau tahu nama produk-produknya apa saja. Dan harganya juga ada sama. Tapi ada pertanyaan lagi,
keinginan lagi untuk menampilkan nama produk dan nama vendornya. Itu kan berarti mengambil dari dua buah tabel, ya kan? Gitu ya. Nama produk ada di tabel produk, nama vendor ada di tabel vendor, gitu ya. Ini. Jadi kalau cuma satu-satu ini mungkin sudah pernah lah kalian ya, meskipun ya, agak lupa-lupa dikit ya. Mungkin fase mempengaruhi aliran otaknya gitu. Ya. Nah sekarang kalau mau namanya aja apa ya diinginkan ya request gitu ya, permintaan atau ingin tampilnya seperti apa. Sama halnya ketika pimpinan mengendaki menampilkan judul buku atau buku-buku yang dipinjam oleh mahasiswa itu bulan ini dan bulan ini ya, atau judul buku ini mau tahu siapa yang minjam gitu ya, itu kan terpisah ya, tabelnya terpisah sendiri-sendiri. Padahal kita butuhnya dua data dari masing-masing tabel itu, ya nama produknya ada muncul, ya nama vendornya juga muncul, nah, tapi tidak asal sendiri-sendiri, harus sesuai, cocok ya. Produknya sandal misalnya gitu ya, sandal ini biar sandal lagi ya, sandal misalnya gitu, kemudian vendornya ya Swallow misalnya gitu ya, Swallow misalnya gitu. Kalau tidak terus produknya, nama produknya sandal, nama vendornya Lenovo misalnya gitu ya, KPN gitu ya, Lenovo misalnya gitu kan, tidak cocok gitu ya. Sehingga kita butuh ini relasinya ya, sepanjang dia ada relasinya kita bisa mewujudkan itu gitu ya, kita bisa mewujudkan itu. Nah ini yang namanya nanti join ya, join tabel nanti ya. Kita coba lihat contohnya. Ini penting ya, karena ini join itu nanti yang sering digunakan karena kita bekerja dengan database relasional yang saling berrelasi tabel-tabelnya. Padahal ketika itu kita butuh informasi dari beberapa tabel, bisa 2 atau lebih dari 2, 3, bahkan 4, bahkan 5, bahkan bisa seperti itu ya. Kalau yang menggunakan sebelum join, kita bisa menggunakan ini ya, yang di buku itu ya, select ini belum menggunakan join, select, kemudian vendor dot vendor name gitu ya, itu pakai cara panjang dulu ya. Artinya ini boleh Anda select vendor name gitu juga boleh langsung, tapi ini untuk berjaga-jaga sebenarnya kita harus menunjukkan tabel mana yang punya atribut itu ya. Jadi siapa tahu nanti ada vendor name lagi, tapi bukan miliknya vendor tabelnya, tapi miliknya yang lain ya. Makanya untuk amannya ini berarti menampilkan vendor name dari tabel vendors ya. Products product name dari tabel products, miliknya itu ya, miliknya. Ini sama aja dengan select vendor name, product name ya, supaya untuk lebih menjaga-jaga untuk amannya kita sertakan nama tabel yang punya atribut itu ya. Vendor name miliknya vendors, product name miliknya products. From, nah ini from-nya sekarang. From-nya karena dua tabel kita butuh vendors, products gini ya. Kemudian where-nya supaya ada syaratnya, where vendors, where apa sih relasinya ini antara vendors dan produk? Relasinya apa mas? Vendor ID.
Vendor ID saya ulang sedikit ya. Vendor ID yang di sini berperan sebagai foreign key ya. Ya, oke. Berarti vendor relasinya yang kita gunakan vendor ID miliknya vendors itu sama dengan ya vendor ID miliknya produk. Jadi cari yang sama ya. Kalau ini ilustrasi sedikit ya. Jadi kalau di sini ditemukan V003, di sini juga ditemukan V003, tampilkan gitu ya. Tapi kalau di sini V004 dicari di sini nggak ada, ya nggak usah, nggak jadi. Jadi nggak tampil, dicoret-coret ya. Andra, gitu ya. Nah, ya. Kita kick loh. Siapa yang kick saya? Tapi nggak bisa, ini ada hostnya. Ini ya sudah itu ya, jadi seperti itu. Sehingga ketika di codingnya, di scriptnya seperti ini. Vendor ID yang ada di vendor itu sama dengan vendor ID yang ada di produk. Harus dicari kesamaannya dulu, seperti tadi perintahnya, seperti tadi penjelasannya ya. Jadi ini nanti data-data yang ditampilkan itu adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, di mana baris yang tampil hanya memiliki kondisi kesamaan data. Kita cek dulu. Ini komplit ya, jadi dia ini ada vendor name-nya Axme, nama produknya ada Selino, ada TNT ini ya. Dipahami dulu sesuai dengan di modul itu ya. Kalau Anda tidak percaya ya, siapa tahu Anda tidak percaya gitu ya. Dari mana tadi? Dari order NT Ramadan itu di produk ini ya. Produk ini kalau Anda tidak percaya, misalnya yang save ini ya. Save ini aja. Yang save ini vendor ID-nya berapa? 1003 kan? Ya. Nah, itu Anda bisa telusuri di vendor 1003 itu nama vendornya apa? Acme. Ya. Kita cek di sini benar nggak di hasil ini? Save-nya mana? Oh iya, save kemudian Acme. Ya, jadi sudah percaya satu ya. Jadi dicari kesamaannya. Kemudian kalau ini ada vendor ID-nya di produk itu memang ya karena sesuai warranty. Kemudian tercatat juga vendor ID yang ada di tabel vendors ya, sama kamu tampilkan gitu ya. Itu prinsip dari ini ya, join ini. Tapi ini belum menggunakan join. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Enggak ada.
Tetap apa dengan rock rock saya enak logo ini rock rock Ragnarok ROG apa nah sekarang yang menggunakan join karena di atas bisa tetap bisa digunakan, cuma nanti itu hanya berlaku untuk 2 tabel gitu ya. Nah yang join ini bisa lebih dari 2 tabel nanti kalau memang dibutuhkan. Jadi kita ambil dari sininya, kita samakan. Nah nanti ada perbedaannya. Perbedaannya ini yang utama ini untuk penulisan ini sebenarnya juga terlalu panjang ya. Kita bisa buat alias gitu ya. Nah, tapi ini saya biarkan dulu seperti ini dulu. Yang saya tekankan dulu from vendors join gini ya. From vendor join products bukan pakai where lagi tapi pakai on. Nah, ini guys, kelebihannya lagi karena where nanti itu untuk digunakan untuk syarat. Tapi kalau di sini nanti kalau mau ada syarat lagi, misalnya ingin menampilkan produk yang harganya di atas sekian gitu ya, yang hanya ditampilkan dengan vendor name-nya. Nah, itu bagaimana? Ada where lagi masuk gitu ya, where nanti. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi di join ini untuk where-nya yang vendor ID sama dengan vendor ID itu diganti dengan ini on. Dengan on vendors ID miliknya vendors itu sama dengan vendor ID miliknya produk. Pertanyaan dulu ini. Jadi yang ada itu cuma 2C tabel. Ya, jadi bisa nanti ada setelah ini nanti bisa join lagi. Ini tekan gambarnya. Yang atas ya mentok ini 2 tabel aja. Nanti kalau ditambah lagi berarti error gitu atau? Oh error ya. Karena nanti where-nya gimana juga di where juga tuh. Oh, sama hasilnya? Semoga sama. Ya memang sama. Tidak ada masalah ini ya. Adminnya ada punya miliknya save juga. Kemudian ada yang untuk mempersingkat lagi atau bukan mempersingkat ya namanya, membuat skripnya lebih pendek, simple ya. Bukan terus dipotong-potong tapi bukan. Kita bisa gunakan ini menggunakan alias ya. Menggunakan alias ini bisa
Untuk vendors kita beri alias apa nama tabelnya, biasanya bisa beberapa huruf ya yang mencerminkan isi tabel tersebut, atau cukup satu huruf juga bisa ya. Misalnya vendors ini kita kasih nama alias S pen gitu ya, nah, pen gitu ya, misalnya juga boleh ya, atau cukup ini aja biar mempersingkat lagi P gitu ya, biasanya huruf depan tabelnya mengingat P itu apa, vendors gitu ya, dan S-nya ini bisa kita buang seperti ini artinya sudah alias. Produk berarti pakai apa enaknya, aliasnya pakainya P ya, produk gitu aja. Nah nanti akhirnya pengaruh pada yang atas ini. Karena vendors itu sudah dialiaskan jadi V, kita tulis saja di sini cukup V gitu. Karena produk juga sudah dialiaskan jadi P, kita tulis P gini ya. Agak ramping lagi gitu ya. Yang bawah enggak diganti ya. Vendors tadi aliasnya V, produk tadi aliasnya P. Nah, memang ini kadang ada juga mahasiswa yang kalau diberi seperti ini bingung. Dia lebih suka yang atas ini. Yang lengkap lah ya. Supaya dia tahu gitu ya. Artinya tadi ada kelemahan-kelemahannya tuh ya. Gitu. Iya, tergantung orangnya. Dan anunya apa? Bintangnya nih. Sagittarius atau apa. Silakan dulu dikerjakan dulu, coba dikerjakan. Jam-jam rawan, rawan ibadah nih. Yang di rumah rebahan mesti ini. Harus juga. Mungkin gak ada suaranya. Sampingnya kolam. Oh ini. IFAB. Apa tahu? Abstrak. Mending kuping.
Kemudian berikutnya ini kalau misalnya kita ingin menampilkan ini ya customer name dan jumlah yang produk yang dia beli, gitu ya. Kira-kira dari tabel mana customer name itu? Customer ya. Kalau produk, kalau jumlah produk yang dia beli, order item ya, di atribut yang quantity. Ya, itu sudah jauh sekali mana, dipisah satu tabel lagi ya. Jadi, nah untuk memudahkan memang kita harus lihat relasinya tabelnya seperti ini, karena kita butuh nama ini dan barang yang dibeli itu jumlahnya berapa. Hanya dia nanti harus berurusan dengan ini order dan order item ini ya. Nah kalau di dalam join-nya nanti bagaimana? Misalnya ini ya, biar bisa saya tulis di itu ya. Select customer name. Miliknya customer ya. Nanti customer dialiaskan apa enaknya? C gitu aja ya. Status. Melihat kecoa serasa formal. Lihat paneku kayak roti gulung. Kebab namanya. Quantity, ya quantity aja ya, jumlahnya berapa? Karena kalau nanti produknya apa yang dibeli, nanti urusannya dengan produk. Nah, di atasnya lagi, beda lagi nanti. Jadi ini jumlahnya order item itu. Nanti kalau order kita aliaskan O ya. Kalau order item kita aliaskan OI ya. OI ya, bukan false ya. Quantity gini ya. Quantity. Supaya tidak ambigu ya. Coba tahu nanti ada quantity yang lain gitu. Misalnya di sini ada kas ID-nya siapa, kas ID-nya siapa kan beda. Makanya harus ada pemiliknya ini. Kemudian from apa? Customer ya. Nggak boleh. Harus customer. Kalau ini harus di customers dulu, baru C gini. Nah, definisinya dari sini soalnya. Deklarasinya dari situ ya. Nanti tiba-tiba C itu apa ya? Makanya kalau ada ini dulu. Tapi atas itu sudah kita pakai nggak apa-apa karena nanti toh kita pakai ini sudah didefinisikan di sini. Customer alias C yang apa tadi materinya tentang apa? Dua. Ini materi tentang apa Pak modul 7 itu? Join. Nah. Apa gula darahnya naik, mungkin gula darahnya naik, asam lambung. Kalau ada level persentasenya berapa persen di atas Anda ini? Berapa persen? 40%. Sahurnya CPN. Bisa malah nggak sahur nanti. Ya, ada temanmu ada yang nggak sahur itu ya. Dulu kamu. Dia nggak ngulang lagi. Iya mas. Seingatnya dia ini. Join dengan tabel. Kejauhan. Ini dulu ya. Ini dulu ya. Ini dulu yang diurusi ya. Order. Oh ya.
aliasnya maksudnya. Iya. On. On klinik. On. Apa relasinya customers dengan orders itu? Cash ID, benar ya. Jadi cash ID yang ada di customer itu ya sama dengan cash ID yang ada di orders, gitu ya. Ini masih penting ada ini yang interaksinya. Jadi kalau yang di online kadang nggak jawab, kayak ngomong sendiri ya. Kali jawab masa ya kayak konser online yang ini sudah ya. Kemudian join lagi gitu ya. Jadi join lagi langsung ini kalau lebih dari 2 langsung dimainkan gitu, join langsung habis onnya kemudian join langsung dengan ya, tapi sebelumnya nama aslinya dia order item ya, dialiaskan OI. On-nya apa? On-nya apa? Relasinya apa? Wes ngono. Itu ada garisnya tetap melo-melo ya. Wah, tinggal jual 5%. Iya. Biasanya saya ngasih gambar itu 8 titik perbedaan itu. S tapi isi. Dipentelengnya. Seger. Sama dengan pinggir jalan. Ya. Ini ya order number miliknya orders dan itu sama dengan order number miliknya order item. Berhenti di situ sampai di situ. Ya. Ada join lagi kan enggak ya? Beda lagi kalau nanti ditanya produknya. Nah, join lagi ke atas nanti. Nah, ini ke atas. Ke produk kan. Ya. Tapi enggak usah nanti ya. Kalau habis buka nanti. Bisa ya. Tinggal kebutuhannya apa? Karena ini kebutuhannya hanya melihat kuantitinya, berapa jumlahnya yang dibeli oleh si customer itu. Beda kalau customer itu membeli barang apa. Nah, nanti product name. Customer itu membeli membeli barang yang dijual yang diproduksi oleh vendor name namanya ini. Wah, ini kesini lagi ya kebanyakan. Ya, panjang. Jadi memang itu memang sengaja di situ kan. Memang begitu. Untuk melakukan fokus ya. Ini sudah selesai. Select from ya berarti nggak ada where-nya ya. Beda kalau ada syaratnya where yang kuantitinya di atas 100 misalnya gitu ya. Beda lagi gitu ya. Jadi where-nya paling belakang terakhir. Nah, silakan ini di copy ya. Ini saya yang bisa copy kalau Anda yang ngetik ya. Ya. Oke. Yes, ngene sa. Terang apa lah, Bang. Mana Mas? Hilang. Enggak toh ya. Nyoh. Diantar enggak ya? Dilipat gandakan ya. Harapnya
masih baru yang kok tak ada. Halah yang di WA koncone kan iso. Ya, betul ya. Ada berapa? Customernya, oh banyak customernya, cuma dia beda-beda. Nah, ini ada yang kembar. Dia berapa kali transaksi gitu ya. Itu ya. Sama yang lihat yang tadi ya, saya lihat ini. Yang mau ngetik ya, les ini tunjukkan kalau mau ngetik. Kalau copy paste masih salah, itu ada kesalahan di Anda itu. Ada yang salah dengan Andanya itu. Iya. Yang perlu diingat tombol kontrolnya di keyboard itu tengah ya. Kita titik koma bisa ya, Pak? Iya, tak kasih. Ya biar yang Zoom kreatif toh. Saya kasih yang ini, saya kasih yang ini. Ngaji ngajar.
Lukis 11 jari. Oh iya. 100. Cetak. Sudah? Sekarang ini ya, coba ini. Ada 7 perbedaan ini. Dipenalangi terus gitu ya, padahal nggak ada. Nggak ada, ini nggak ada. Udah nggak ada. Udah. Iya. Yang satu sudah diaduk, yang satu belum gitu ya. Enggak. Bercanda. Hati-hati nanti kalau asar jangan keliru ya. Memang mirip ya. Seger banget Pak Ikhwan Mustafa ya. Seger banget. Tak kasih mas ini. Enggak kasih mas ini. Kirim online ya. So, berikutnya ini sebenarnya bab 8. Nama ini right join ya. Nanti trigger aja ya. Bisa trigger. Ada pertanyaan dulu? Untuk melatih ini, melatih indera keenam Anda, bukan. Ini melatih ini. Ya. Ini saya balikin lagi dulu ya. Coba ini ya. Ya. Kan lihat, saya lihat anunya dulu.
Nah, ini tinggal nambah yang tadi aja sih. Sama. Gampang. Biar Anda nggak capek-capek. Tampilkan nama customer yang memesan produk TNT2. Wah, ini teroris ini. Ini ada produk TNT2 ya? Ini nggak apa malah. Produk TNT2, oke ya. TNT2. Ya, silakan. Nama customer di mana? Di tabel apa? Customer ya. Nama produk di tabel ini, di nama produk. Ya. Jadi nanti Anda harus melewati berapa tabel ini? Ya, 2. Ya, silakan. Kapokmu kapan? Ini pertanyaannya tadi ini ya. Silakan biar banyak. Yang di rumah juga dicoba ya, meskipun saya nggak tahu ya. Ya Pak, gitu. Ya Pak, terus keyboard ditutup-tutup ini. Saya mau tahu siapa terorisnya itu. Pendek juga. Pemila. Anda ngantar ke siapa? Anda ngantar siapa? Di gedung. Resume menuju resume statusnya. Hmm. Dengan kebanyakan nilai nanti kehilangan yang terbaik. Sudah? Belum ya? Belum. Terus ya. Siapa namanya?
web error itu 402. Web error 402. 404 juga. Ini empat, kepastiannya 402. Nggak ada hubungannya. Katanya terpecah jadi 3. Sudah. Kalau diam aja. Kalau mengarah ke apa? Nama ya. Ya, namanya siapa gitu? PNT. Namanya siapa? Yang pesan PNT itu. Kalau yang tadi itu kan cuma nampilkan. Ya. Seluruh. Ya coba cuma ambilkan dulu aja. Bisa, ya. Nampilkan semua. Sudah. Ya, nah, tapi nanti yang PNT dulu coba. Ada enggak? Saya buka soalnya, nggak ada yang biasa. Ini kan persembahan itu kan ya, ya. Atau kalau nggak semua ya, TNT aja ya, sorry, TNT kan? Ya, tadi. Yang itu ternyata di plot X Ya, di plot X. yang tadi. Oh iya, itu memang ya ada di produk, cuma berarti nggak ada yang pesan gitu. Nggak ada yang beli gitu. Kalau nggak ada customer-nya berarti ada. TNT aja ya. Tiga materi. Nah sekarang kalau yang tampilkan yang karena ya simetri dua angka itu. Ya tapi benar pakai WR, lanjutkan pakai WR mas. Pakai web. Ya. Prasyarat kan. WR, Nama file.
Ya, coba orang. Oh, like TNT atau iya like TNT lagi. Like TNT pesan kalau diupdate gitu kan. Ajaran di benar ya. Yang gratis itu. Oh, ini apa? Ini apa namanya? Kamu nggak ada. Ya nongkrong itu nih terus nongkrong namanya biasa produk ada seru toh ada ego ada yang tidak orang oh yang pertama siapa? Untuk coklat. Awal marah dengerin tersiar di cover viral. Sudah ya, itu jadi 2 orang itu. Ini dari tadi kan udah ada bentuknya yang di sini ya, tinggal. Tadi ngambil dari sini kan? Nggak mungkin ngetik lagi kan? Nah, iya, saya tahu kamu itu. Kamu ngetik? Oh ya, luar biasa. Editor ya. Kutik. Bla 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 bla. Ini tapi belum selesai, jadi harus dijainkan lagi kan? Karena order item itu dari sini kan dia lari lagi ke sini ya. Nah, itu. Relasinya apa? Ini product ID ya. Product ID. Ya kan? Jadi ini kan tadi separuh jalan sudah kita kerjakan. Nah, karena butuhnya sampai ke sini, ini sudah dilewati. Nggak mungkin ini dengan ini, Pak saya, Pak biar cepat jalannya, saya ke sini dulu ya. Nggak ada relasinya kok. Ya nggak bisa nanti ya. Ya terlalu halusinasi, halu. Pak saya langsung nembak aja nih. Ya, nggak bisa juga ya. Harus sesuai aturannya. Jadi ini sudah dijoinkan lagi, berarti join dengan product.
aliasnya P, on-nya yang terakhir tadi OI ya, berarti OI product ID ya. Oh ya, ini ya. Ya, ini saya selesaikan dulu ini dulu ya. Sama dengan milik product ID miliknya product ID. Ini dulu ya. Sebentar dulu. Kemudian yang dicari bukan quantity tapi produknya P, product name ya. Kalau sampai sini sudah jadi, cuma ya muncul semuanya. Jadi semua customer yang melakukan pembelian atau membeli produk yang sudah melakukan transaksi pembelian produk ya, dan nama produknya muncul di sini apa yang dibeli tadi ya. Yang paling banyak siapa? Ya, Pak Arif mancing-mancing terus. CI. Nah, koordinator kayaknya. UI Udemy. Ya, karena ini semuanya padahal yang dicari hanya TNT, berarti kita harus pakai persyaratan where product name product name dari produk dari miliknya produk itu yang TNT like TNT. Kalau kita nggak tahu lengkapnya ya benar pakai like gitu ya. Kalau tahu lengkapnya misalnya TNT 2, TNT 5 langsung aja sama dengan ya. Kalau nggak tahu lengkapnya, ini yang berarti yang mengandung kata-kata TNT. Itu koma ya, yang atas sudah saya hapus. Like this ya, sudah ya. CI dan Yosemite ini. Supaya menghindari kesalahan saya panggil CI gitu ya. CI dan Yosemite. Nggak tahu namanya juga. Sengaja. Pahalanya. Ya berarti kamu harus berbuat baik 10 kali lagi bisa untuk menutup dosa itu. Ya. Dengan cara memberi makan teman-temanmu. Karena pahalanya sama dengan pahala mereka yang sedang puasa. Jadi pahala mereka entek juga. Enggak gitu juga ya. Itu ya. Ya. Gampang ya. Jadi kalau ada soal bisa ya. Ya sekarang tugasnya itu ya biasa ya 1 minggu. Saya belum buka tugasnya. 2 bulan Pak. Enggak usah dibuka Pak. Karena pintu katanya setan dibelenggu Pak. Apa itu tugasnya di situ? Sama ya. Ini agak susah memang. Barangnya termurah. Nah ini cari tahu sendiri ya. Coba dulu lah ya. Itu ya sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya akhiri. Belum ada ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang online ya. Sudah panas-panas online ya di rumah kok. Soalnya kelas batu. Terima kasih ya. Kayaknya jawaban turu. Ya wes, tidak apa. Ya. Auto. Mode pilot. Lebih upper.
Otodidak. Otodidak. Tidak. Itu naik ke atas ya. Nah, saya aja. Semangat Pak Kaji. Oh. Ayo kirim-kirim salam ke sini bisa. Oke.